Bersiaplah, karena malam ini kita akan membongkar salah satu misteri paling kelam dalam sejarah. Sebuah nama yang berbisik di lorong-lorong gelap, kekuasaan selama berabad-abad. Mereka menyebut diri mereka Rosicrucian, Ordo Mawar, dan Salib. Tapi siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka para filsuf tercerahkan yang mencari kebenaran universal? Atau dalang di balik layar yang mengendalikan takdir dunia? Banyak yang percaya merekalah arsitek sesungguhnya dari tatanan dunia baru. Sebuah konspirasi global yang sudah berjalan ratusan tahun. Kisah mereka dimulai pada abad ke-17 di Jerman dengan munculnya 3 manifesto misterius, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis, dan The Chemical Wedding of Christian Rome. Dokumen-dokumen ini mengumumkan keberadaan sebuah persaudaraan rahasia yang didirikan oleh sosok legendaris bernama Christian Jose Creutzes. Dikatakan, setelah melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan mempelajari ilmu-ilmu kuno, ia kembali ke Eropa untuk memulai sebuah revolusi spiritual dan intelektual. Tujuannya untuk mereformasi seluruh umat manusia melalui pengetahuan tersembunyi, alkimia, dan mistisisme. Tapi disinilah segalanya menjadi sangat aneh. Banyak sejarawan modern meragukan keberadaan Christian Rosenkreutz. Mereka berpendapat dia hanyalah tokoh fiksi, sebuah alegori yang diciptakan untuk menyebarkan ide radikal pada masanya. Bayangkan, di tengah era di mana gereja dan monarki memegang kendali penuh, muncullah sebuah cerita tentang organisasi rahasia yang memiliki pengetahuan untuk mengubah dunia. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah sebuah provokasi berbahaya. Manifesto Rosicrucian menyebar seperti api. Para cendekiawan, filsuf, dan bangsawan di seluruh Eropa heboh. Mereka menulis surat, menerbitkan pamflet, mencoba menghubungi ordo misterius ini. Tapi ordo itu tetap diam, tak terlihat, seolah-olah mereka adalah hantu. Keheningan inilah yang justru melahirkan ribuan teori. Ada yang bilang mereka adalah agen rahasia yang menyusup ke istana-istana Eropa. Ada juga yang mengklaim mereka adalah pewaris Satria, Templar yang menyimpan harta dan pengetahuan kuno. Kekuatan Rosicrucianisme terletak pada misterinya. Mereka tidak pernah secara terbuka merekrut anggota seperti Freemason. Sebaliknya, mereka bekerja dalam bayang-bayang, mempengaruhi para pemikir besar. Tokoh-tokoh seperti Francis Bacon, Isaac Newton, dan bahkan Benjamin Franklin sering dikaitkan dengan ide Rosicrucian. Apakah ini kebetulan? Ataukah mereka adalah bagian dari jaringan tak terlihat yang dengan sengaja membentuk arah sains, politik, dan filsafat modern? Coba kita pikirkan. Prinsip-prinsip Rosicrucian berbicara tentang transformasi personal dan pencerahan. Alkimia yang mereka praktikkan bukanlah tentang mengubah logam menjadi emas secara harfiah, melainkan tentang mengubah jiwa manusia yang kotor menjadi jiwa yang murni dan tercerahkan. Mereka percaya bahwa di dalam setiap manusia terdapat percikan ilahi dan tugas mereka adalah membangkitkannya. Kedengarannya mulia bukan? Tapi di sisi lain, pengetahuan adalah kekuatan. Dan pengetahuan rahasia adalah kekuatan absolut. Para pengkritik berpendapat bahwa tujuan Rosicrucian bukanlah pencerahan bagi semua, melainkan kontrol atas segelintir orang. Dengan mengklaim memiliki akses ke kebijaksanaan ilahi, mereka bisa memanipulasi para pengikutnya untuk tujuan apapun. Mereka bisa menyulut revolusi, menggulingkan raja, atau bahkan membangun sebuah pemerintahan global yang dipimpin oleh kaum elit tercerahkan, yaitu diri mereka sendiri. Lihat saja simbol mereka, mawar yang mekar di tengah salib. Bagi para pengikutnya, ini melambangkan jiwa yang bangkit melalui pengorbanan. Tapi bagi para penentangnya, ini adalah simbol pagan yang diselubungkan dalam ikonografi Kristen. Sebuah penipuan halus untuk menyusupkan ajaran-ajaran terlarang ke dalam masyarakat. Mawar melambangkan rahasia, dan salib melambangkan penderitaan yang harus dilalui untuk menjaga rahasia itu. Seiring berjalannya waktu, berbagai kelompok modern muncul dan mengklaim sebagai pewaris sejati tradisi Rosicrucian. Salah satu yang paling terkenal adalah Ancient Mystical Order Rosicrucis atau AMORC yang didirikan pada awal abad ke-20. Mereka menawarkan kursus dan ajaran melalui surat, menjanjikan para anggotanya akses ke pengetahuan kuno Rosicrucian. Tapi, apakah mereka benar-benar kelanjutan dari ordo asli? Atau hanya memanfaatkan sebuah legenda untuk kepentingan komersial? Pertanyaan terbesarnya tetap, jika ordo Rosicrucian yang asli memang pernah ada, di mana mereka sekarang? Apakah mereka telah mencapai tujuannya
dan membubarkan diri. Ataukah mereka telah berevolusi menjadi sesuatu yang lain, bersembunyi di balik nama organisasi yang berbeda, mungkin bahkan di depan mata kita? Teori konspirasi modern seringkali menempatkan Rosicrucian di puncak piramida kekuasaan, bersama dengan Illuminati dan Freemasonry, sebagai triumvirat rahasia yang mengendalikan bank dunia, pemerintahan, dan media. Mereka mengatakan bahwa perang, krisis ekonomi, dan bahkan pandemi adalah bagian dari rencana besar mereka untuk menciptakan kekacauan. Sehingga umat manusia akan memohon sebuah tatanan dunia baru, sebuah tatanan yang akan mereka pimpin. Mereka tidak lagi menggunakan manifesto, tapi menggunakan algoritma media sosial. Mereka tidak lagi bersembunyi di kastil, tapi di ruang rapat perusahaan multinasional. Inilah bagian yang paling menakutkan. Sejarah Rosicrucianisme mengajarkan kita satu hal: ide lebih berbahaya daripada pedang. Sebuah ide yang ditanamkan secara diam-diam dapat tumbuh dan mengubah dunia tanpa seorang pun menyadari siapa yang menanamnya. Apakah Rosicrucianisme adalah sebuah gerakan pencerahan yang gagal, atau justru sebuah konspirasi yang berhasil dengan sangat baik, sehingga kita bahkan tidak sadar sedang hidup di dalamnya? Jawabannya mungkin terkubur selamanya bersama Christian Rosenkreutz di makamnya yang tak pernah ditemukan. Atau mungkin jawabannya ada di sekitar kita, tersembunyi dalam simbol-simbol, dalam keputusan-keputusan politik, dalam tren budaya yang kita ikuti tanpa bertanya. Mungkin kita semua adalah bagian dari eksperimen alkimia besar mereka, sebuah eksperimen untuk melihat apakah umat manusia bisa diubah. Pertanyaannya, diubah menjadi apa? Sejarah resmi mencatat kemunculan mereka pada awal abad ke-17 di Jerman lewat 3 manifesto anonim yang menggemparkan Eropa. Dokumen-dokumen ini, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis, dan The Chemical Wedding of Christian Rosenkreutz, mengisahkan tentang sebuah persaudaraan rahasia yang didirikan oleh sosok legendaris bernama Christian Rosenkreutz. Konon, ia telah berkelana ke Timur Tengah, menyerap kebijaksanaan kuno yang hilang dari alkimia hingga sihir ilahi, dan membawanya kembali untuk mereformasi dunia. Tapi, apakah Christian Rosenkreutz benar-benar ada? Atau dia hanyalah simbol, sebuah mitos yang diciptakan untuk menyebarkan gagasan radikal? Inilah misteri pertama. Para Rosicrucian mengklaim memiliki pengetahuan terlarang yang bisa mengubah timah menjadi emas, menyembuhkan segala penyakit, dan bahkan memahami bahasa alam semesta. Mereka berbicara tentang transformasi spiritual, sebuah pencerahan total yang akan membawa manusia ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kedengarannya mulia, bukan? Tapi tunggu dulu, disinilah segalanya menjadi gelap. Banyak yang percaya bahwa Rosicrucianisme bukanlah sekadar gerakan spiritual. Mereka dituduh sebagai kekuatan di balik revolusi besar, penyusup di istana-istana kerajaan, dan bahkan arsitek dari tatanan dunia baru. Alkimia yang mereka praktikkan bukan hanya soal logam, tapi juga tentang rekayasa sosial, mengubah timah masyarakat jelata menjadi emas elit yang tercerahkan, yang tentunya dipimpin oleh mereka sendiri. Bayangkan sebuah organisasi yang anggotanya adalah para ilmuwan, filsuf, dan bangsawan paling brilian di zamannya. Sebut saja nama-nama besar seperti Francis Bacon, Isaac Newton, bahkan Leonardo da Vinci sering dikaitkan dengan mereka. Apakah kebetulan bahwa fenomena-fenomena besar yang membentuk dunia modern terjadi di sekitar lingkaran orang-orang ini? Atau adakah sebuah agenda tersembunyi yang sengaja diarahkan oleh tangan tak terlihat dari persaudaraan mawar dan salib ini? Para pengkritik menuduh Rosicrucian menggunakan pengetahuan esoteris mereka bukan untuk mencerahkan, tetapi untuk memanipulasi. Mereka dituding menyembunyikan teknologi canggih dan kebenaran spiritual dari publik, hanya membagikannya kepada para inisiat terpilih. Tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan dan kendali. Mereka dianggap sebagai salah satu akar dari banyak organisasi rahasia lain yang muncul setelahnya, seperti Freemasonry dan Illuminati, menciptakan jaringan kekuasaan global yang rumit dan tak tertembus. Simbol mereka mawar yang mekar di atas salib punya banyak tafsiran. Ada yang bilang itu simbol kebangkitan spiritual dan cinta ilahi. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai simbol penyatuan kekuatan duniawi dan spiritual untuk mendominasi. Sebuah pengingat bahwa di balik keindahan mawar, ada duri yang siap melukai siapa saja yang mencoba mengungkap rahasia mereka. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Apakah Rosicrucian adalah penjaga kebijaksanaan kuno
yang ingin membebaskan umat manusia? Ataukah mereka adalah konspirator bayangan yang sejarahnya ditulis dengan tinta tak terlihat, mengendalikan takdir kita tanpa kita sadari? Mungkin kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih aneh dan lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Apa yang kalian pikirkan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran gelap kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.